Halo adik-adik, selamat pagi. Eh, Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Eh, Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi kita yang berjudul pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Baiklah, terlebih dahulu saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Marinus Mongo Samosir. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu adik-adik mempersiapkan buku-bukunya dan alat tulis. Dan alangkah baiknya kita sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa menurut langkah percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan materi kita pada hari ini, penjelasan dari saya? Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran kita. Apakah kalian sudah ketahui tentang pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang guru? Apakah adik-adik sudah mengerti? Ya, betul. Di dalam perubahan interaksi antar ruang ini dapat terjadi di dalam berbagai ruang lingkup ataupun skala dalam lingkup yang sempit, yang dimana perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini dapat terjadi antara desa dan kota, dan juga skala luas yang terjadi antar negara dan benua lainnya. Perubahan antar ruang ini yaitu yang pertama faktor alam, yang kedua itu faktor aktivitas manusia. Adapun yang mempengaruhi faktor alam ini bisa disebabkan karena gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, dan badai. Sedangkan pengaruh dari faktor aktivitas manusia terdapat berupa yang pertama itu pemanfaatan alam secara eksklusif, yang kedua penggunaan lahan tidak seimbang. Di dalam perubahan ruang interaksi antar ruang ini di dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh baik desa maupun bagi kota. Di Asia dan benua lainnya, di dalam perubahan terlihat adanya dialihkan fungsikan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Di Asia ini di perubahan lahan sekitar 50% lahan ini di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak di daerah di Asia yang berubah menjadi daerah perkotaan di dalam perubahan tersebut. Dalam mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dari tahun 2015 sekitar 47% di dalam pendudukan Asia ini tinggal di daerah perkotaan. Reduksi keruangan ini antara desa dan kota di benua dan di benua Asia lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial budaya, politik. Adapun interaksi tersebut antara lain yang pertama itu perubahan orientasi kepada pertanian. Kemudian perkembangan menjadi industri yang manfaat hasil pertanian. Dampak yang keduanya itu makin meningkat produktivitas pertanian dan adanya teknologi tempat guna. Yang ketiga itu semakin
semakin baik sarana transportasi antara desa dengan kota, dan juga yang keempat itu budaya kota masuk ke desa. Yang kelima itu perkembangan media massa, dan yang terakhir itu semakin banyak guru dan sekolah di desa. Yang pertama itu dapat dijelaskan di dalam perubahan orientasi dalam mata pencarian ini yang terjadi hanya berorientasi kepada pertanian, dan kemudian perkembangan menjadi industri yang bermanfaat bagi hasil pertanian. Dampak yang kedua itu makin meningkat produktif pertanian dan adanya teknologi yang semakin baik sarana transportasi antara desa dan kota ini, sehingga bisa memperlancarkan mobilitas penduduk maupun dari desa ke kota ataupun sebaliknya. Yang keempat itu adanya budaya yang masuk dari desa maupun dari kota maupun sebaliknya. Di dalam cara pemakannya itu seperti bahasa, seni, dan lain sebagainya. Semua setiap desa pasti berbeda bahasanya ataupun budayanya. Dampak yang kelima ini dapat dijelaskan sebagai perkembangan media massa. Di dalam media massa ini membuat warga negara menjadi semakin melek gitu dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Dampak yang terakhir ini yaitu semakin banyak guru dan sekolah di desa. Di dalam semakin banyaknya guru dan sekolah di desa ini, sehingga tingkat pendidikan semakin meningkat di golongan di lingkungan di desa seperti itu. Baiklah adik-adik, materi kita yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh interaksi antara desa dengan kota. Jadi kita sudah mengetahui apa perbedaan antara desa dengan kota ini. Di dalam desa ini, desa maupun kota ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam transaksi antara ruangan antara kota maupun desa, seperti membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di dalam kota. Adapun pengaruhnya seperti berikut. Yang pertama itu pengaruh sejarah ekonomi di dalam kota yang mempengaruhi sumber daya dari desa, baik dari kota maupun pedesaan. Di dalam sumber daya manusia ini merupakan tenaga kerja maupun sumber daya alam, yang dimana merupakan sumber hasil pertanian ini ataupun hasil tembaga di dalam mempengaruhi kedua, yaitu penduduk di desa yang bekerja di perkotaan, sebagaimana tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagainya, yang menimbulkan masalah kemungkinan di kota yang terdampak adanya pemukiman yang lebih tinggi seperti itu. Yang terakhir itu ialah penduduk, yang dimana di pendudukan di desa ini sangatlah sulit beradaptasi dengan lingkungan di lingkungan kota. Sama halnya dengan dibuktikan bahwa sebagaimana besar penduduk di desa ini masih mempertahankan budaya ataupun cara hidup di desa seperti gitu ya adik-adik. Baiklah adik-adik, materi kita yang selanjutnya, apakah adik-adik tahu bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang
di Asia dan benua lainnya. Jika adik-adik tidak tahu, maka saya akan di sini menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan tersebut. Di dalam perubahan interaksi ruang ini, interaksi biasanya terjadi antara negara, dari antar negara, benua, seperti jarak yang jauh seperti gini, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan. Di dalam interaksi ini, di dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta transportasi ini, pengaruh antaranya, dalam pengaruh yang antaranya ini di antara negara dapat merupakan pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Baiklah adik-adik akan menyimak baik-baik di dalam penjelasan materi saya yang berikutnya. Dan adik-adik akan fokus untuk mendengarkan dan mencatat apa yang saya terangkan agar adik-adik dapat memahami apa yang saya jelaskan. Baiklah, materi selanjutnya saya akan jelaskan, yaitu di dalam pengaruh perubahan dan interaksi di interaksi ruang antara menggendak terhadap kehidupan ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi. Yang kedua itu membutuhkan memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara. Yang ketiga itu pengaruh pengangguran. Yang keempat itu memperluas lapangan kerja. Yang kelima itu kualitas produk meningkat. Yang keenam itu peluang investasi semakin terbuka. Baiklah, materi yang selanjutnya itu ialah tentang di dalam sedangkan pengaruh perubahan dan interaksi antara ruang maupun antara negara terhadap bidang sosial budaya terdapat berupa beberapa. Yang pertama itu memudahkan interaksi antara orang di dunia. Yang kedua itu sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Yang ketiga itu pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Sedangkan yang keempat itu menurunkan senjata sosial. Sedangkan yang kelima itu ialah budaya menjadi kebanggaan suatu negara. Adapun pengaruh dalam perubahan dan interaksi ruang ini di antara negara di dalam bidang politik seperti sebagai berikut. Yang pertama itu adanya potensi untuk saling mempengaruhi antara negara. Yang kedua itu tingkat kepercayaan antara negara semakin membaik. Yang ketiga itu menghilangkan kesenjataan antara negara dan di antara negara maju dan negara berkembang. Yang keempat itu memicu terjadinya konflik antara perbatasan. Yang materi selanjutnya yaitu sedangkan di dalam bidang pendidikan, pengaruh dalam perubahan dan interaksi antara negara ini sebagai berikut. Yang pertama itu taraf pendidikan meningkatkan. Yang kedua, angka meledak huruf meningkat, khususnya terjadi di negara-negara perkembangan. Yang ketiga itu teknologi, yang dimana teknologi ini meramahkan ke berbagai penjuru di dunia. Yang keempat ini perkembangan BIMTEK. Baiklah adik-adik, itu saja materi kita tentang pengaruh perubahan dan interaksi antara ruang di Asia dan di benua lainnya. Jadi terima kasih untuk atas waktunya dan kesempatannya di dalam penjelasan materi pembahasan saya pada pagi hari ini. Semoga
semoga bisa dipahami ya adik-adik. Terima kasih, dan adik-adik juga terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu, di dalam pertemuan berikutnya. Sampai bertemu di di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Dan kurangnya saya mohon maaf.